Luar biasa sekali ya. Tanda akhir zaman, lemahnya sifat iman dalam diri seorang pemimpin ya, di mana banyak pemimpin-pemimpin dunia sekarang ya, pemimpin negara-negara muslim sekarang, mereka kemudian diam ya, seakan-akan mereka tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang mereka dibantai ya, habis-habisan ya. Dan ini terjadi Pak ya, dimana ketika Palestina dibantai, saya pernah kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, ketika Palestina dibom sama orang Israel Pak ya, di hari itu dibom, malam harinya orang-orang Arab merayakan pesta Syakira Pak ya. Syakira itu pesta besar-besaran gitu ya, Masya Allah. Dan ini merupakan salah satu tanda akhir zaman Pak ya. Pemimpin-pemimpin di zaman sekarang ini kemudian mereka justru ya, seakan-akan tidak peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina ya. Ya, di Qatar, di Kuwait, Masya Allah Pak. Makanya kalau Islam itu belum ada seorang pemimpin yang seperti Umar bin Khattab ya, memiliki sifatnya seperti Umar bin Khattab ya, umat Islam belum menang Pak ya. Ada ulama mengatakan seperti itu ya. Umat Islam akan menang jika ada seorang pemimpin yang kemudian dia memiliki sifat seperti Umar bin Khattab ya. Dia pemberani ya, dia punya sifat yang paling benci terhadap kemaksiatan, pengkhianatan, dan beliau adalah orang yang begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu Pak ya. Masya Allah. Dan sekarang Pak, di negara-negara muslim ya, sekarang banyak yang kemudian mereka tidak berani membela Palestina, tidak berani menyerang Israel. Kenapa Pak? Apa sebabnya Pak? Maka karena mereka takut Pak. Mereka takut diserang oleh Amerika, mereka takut diembargo oleh Amerika, mereka takut tidak diberikan saham oleh Amerika. Inilah salah satu pengkhianatan di zaman kita sekarang. Dan sekarang banyak negara-negara yang kemudian mereka bungkam, tidak berani melawan Israel. Padahal Israel itu Pak negara yang kecil Pak. Seandainya 3 negara Arab ya bersatu, ya mudah sekali untuk menghancurkan Israel Pak. Nah, Rasulullah SAW ya juga mengatakan tanda akhir zaman umat Islam itu bagaikan haba mangsura, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ini maksudnya apa? Ketika ada saudara-saudara kita yang diserang, mereka kemudian orang pemimpin-pemimpin umat Islam, mereka ketakutan dan mereka seakan seperti debu yang berterbangan. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang ya. Makanya salah satu peranan kita untuk membela kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina, yaitu dengan cara apa Pak? Dengan cara kita memboikot barang-barang yang teridentifikasi bahwa barang tersebut salah satu yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha orang-orang Israel. Sehingga orang Israel terbantu dengan dana-dana yang masuk dari negara-negara lain, yang kemudian dana itu dijadikan untuk membeli senjata-senjata, dan senjata itu kemudian digunakan untuk memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Maka salah satu perjuangan kita, karena kita tidak bisa membeli tiket untuk pergi ke Palestina, untuk berperang ke sana, dan kita pun tidak bisa mati syahid di sana, maka salah satu perjuangan kita dengan kita memboikot barang-barang yang dijual oleh orang-orang
Israel. Itu salah satu perjuangan kita, Pak, ya. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, memang sih, Pak, barang-barang yang dikeluarkan oleh mereka rata-rata barang-barangnya baik dan murah, Pak. Sampai saya pernah ketika di Mesir, Pak, rata-rata barang-barang yang ada di sana itu buatan Amerika, Pak. Ya. Ada salah satu sabun cuci baju, Pak. Itu namanya Ariel, ya. Namanya Ariel. Setelah saya menyelidiki, ternyata nama itu nama yang diambil oleh orang-orang Israel, Pak. Namanya apa, Pak? Ariel itu Arab Israel, Pak. Ya. Arab Israel itu sabunnya sangat murah sekali, Pak. Dibandingkan dengan sabun-sabun yang lain itu sangat murah, gitu kan. Masya Allah, kualitasnya sangat bagus, ya. Ternyata perusahaan itu dikuasai oleh orang-orang Israel dan pengusahanya adalah pejabat Israel. Makanya saat itu kemudian diboikot oleh mufti Mesir, ya. Padahal itu paling laris, Pak. Paling laris dia. Akhirnya langsung diboikot oleh mufti Mesir dan diharamkan untuk dibeli. Ya, makanya salah satu perjuangan kita untuk membela kawan-kawan kita di Palestina dengan cara kita memboikot barang-barang yang dijual oleh mereka. Dan itu salah satu sikap perjuangan kita untuk membela teman-teman kita di Palestina. Lalu bagaimana? Apa yang kita lakukan ketika terjadi, kata Rasulullah, akan terjadi tanda akhir zaman, banyak para pemimpin-pemimpin dunia kemudian mereka berkhianat, ya, dan itu salah satu tanda akhir zaman. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan salah satunya kita berdoa, ya. Kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua, kita pun ikut turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Dengan cara apa? Dengan cara kita memboikot barang-barang produk yang dibuat oleh mereka. Itu salah satu perjuangan kita. Karena kita tidak mungkin, Pak. Kita tidak mungkin kemudian kita beli tiket ke Palestina, kita ikut perang. Yang ada kita malah terbunuh, Pak. Ya, maka salah satunya yaitu perjuangan kita untuk membela mereka dengan cara apa? Kita memboikot barang-barang yang dijual oleh orang-orang Israel, gitu ya. Dan lalu gimana? Ya, kita sudah pasrahkan kepada Allah saja. Kita tinggal nunggu kapan terjadinya hari kiamat. Karena ini kalau kita melihat tanda-tandanya, Pak, ini sudah semakin dekat, Pak. Ya, sudah semakin dekat. Di mana satu persatu perkataan yang dikatakan Nabi sudah mulai nampak, Pak. Bapak tahu, kata Rasulullah, salah satu juga tanda akhir zaman, Sungai Nil itu akan surut, Pak. Dan sampai hari ini penelitian orang-orang Barat, ternyata Sungai Nil bertambahnya bulan, bertambahnya tahun itu hilang sekitar 10 cm, Pak, sampai sekarang. Dan itu sudah mulai terbukti. Maka itulah kita tidak usah memikirkan kapan akan terjadi hikmat. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Begitu, Pak, ya. Jadi kira-kira kurang lebih begitu, Pak Tras. Oke. Silakan, ada yang bertanya lagi, Pak? Oke, silakan. Pak Haji. Oke. Waalaikumsalam.